Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan, mencurahkan rahmatnya dan memberi kepada kita maghfirah dan selalu mengijabah apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan doa, dan apa yang kita mohonkan kepadanya. Dan semoga kita dan semua keturunan kita diberi taufik dan hidayah, inayah, sehingga menjadi hambanya yang senantiasa selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada nabinya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa artinya? Ibadah yang kita kerjakan, aktivitas yang kita lakukan, kegiatan agama yang kita laksanakan, tidak ada gunanya kalau kita tidak cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang kita puasa, sunnah, riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malam pun kita sujud tersungkur. Lalu kita menangis, bertasbih, bertahmid, dan lain sebagainya. Amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, tapi satu saja, kita tidak mencintai Nabi. Kita tidak membaca sholawat sama sekali. Maka tidak akan diterima semua amal-amalan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita adalah Nabi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada dunia ini. Tidak akan ada surga. Tidak akan ada apapun alam. Tidak akan ada kalau tidak ada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita cintai Nabi kita. Mari kita sayangi Nabi kita. Mari kita muliakan Nabi kita. Amalan aurat apapun, awali oleh kita dengan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini, insya Allah, Al-Fakir mau mengijazahkan satu asma Allah. Asma a'zam Allah. Yaitu Al-Muntaqim. Ini kalau kita amalkan, kita aplikasikan, kita rutinkan, kita wiridkan melalui prosedur di area hikmah, maka ini bisa menangkal santet. Dari santet seperti apapun ganasnya, santet sebesar apapun yang digunakannya, tapi kalau kita benar-benar mengamalkan ini dengan secara seksama, istiqomah, maka Allah akan menjaganya, tidak akan menembus atau tidak akan kena santet.
Dan seandainya ada santet di diri kita, maka akan kembali kepada pelakunya yang membuatnya, yang mengirim santet kepada kita. Subhanallah. Tentu ini adalah izin Allah. Tentu ini adalah iradah, kudrat Allah. Tentu ini adalah berkah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan haknya asma Allah yang maha besar ini. Oleh karena itu, tapi sebelum Al-Fakir kepada acara inti, satu tugas kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah mengaji, mempelajari, meneletani, mendalami ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai kita beragama Islam, tapi tentang ini itu nggak tahu. Bagaimana sholat? Oh, saya nggak ngerti. Bagaimana masalah zakat? Oh, saya nggak mengerti. Ini masalah haji gimana prakteknya, kaifiatnya? Nggak mengerti. Ini gimana? Berarti kita Islam KTP dong. Tidak boleh. Jadi, marilah kita beragama Islam secara kafah. Ya maksudnya, ya kita beragama Islam, ngertilah aturan-aturan Islam. Ya makanya Al-Fakir selalu bilang, kalau tidak ada kesempatan untuk belajar ilmu di majelis taklimnya seperti surau, masjid, madrasah, pesantren, dan lain sebagainya, ya minimal menyimak di Asdamiluha Channel. Karena sengaja ini Asdamiluha Channel disediakan untuk siapapun umat muslimin ataupun goir muslim yang menginginkan mengetahui tentang keislaman, yang tidak ada waktu karena latar belakang kehidupan, ya karena kita sibuk dan sebagainya, ya bisalah di Aribat Manul Hikmah. Insya Allah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihron." Jadi barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita tinggalkan dengan sengaja, faqad kafara jihron, maka orang itu adalah kafir nyata. Jadi perbedaannya mudah antara kafir dengan muslim itu cuma satu yang paling jelas, yang paling mutlak. Apa? Yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak mencintai sholat. Buat apa sih sholat? Buang-buang waktu saja. Kalau kita 10 menit, 5 menit juga kalau kita kerja itu udah menghasilkan berapa uang. Tuh, jadi uang yang dipikirin uang. Tidak tahu bahwa uang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kerja di kantor. Wah, anggapannya kita gaji ini dari bos saja. Lupa kita kepada Allah. Padahal itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos kita adalah hanya syariat saja. Dan lain sebagainya. Ini kita harus dicamkan di dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa apapun yang terjadi di diri kita itu adalah keputusan Allah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur, nasib, rezeki, pekerjaan, perjalanan hidup, apapun yang ada di diri kita itu adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus benar-benar dicamkan ini. Yang paling penting ini. Jangan sampai kita tersesat atau kita merasa benar tapi tidak benar. Ya apa? Ya kita misalkan kerja, ya merasa kita gaji upah kerja itu ya dari bos saja. Sama sekali bahwa Allah itu tidak terlibat di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Ataupun berbagai macam cara lah. Ataupun kita masukkan diuji, anak kita meninggal, atau bapak kita meninggal, atau ibu kita meninggal. Wah, kita sampai meratap, sampai benar-benar lupa daratan. Nggak ingat bahwa itu adalah Allah, keputusan Allah, suratan Allah, pengaturan Allah, Allah yang maha tahu. Udah,
Itulah Al-Fakir tidak terlalu panjang karena waktu. Kita langsung aja ke acara inti, yaitu pengijazahan. Pertama kita tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman, wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatul muwassati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliyaillahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiruh Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajadin hadza wa khususan hadrati Abi Wami wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'u lillahi lahumul Fatihah. Ini kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus baca Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Ini hadaratnya. Terus apa yang diwiridnya? Asmanya apa? Yaitu asma Allah anu Maha Agung, yaitu adalah Al-Muntaqimu. Jadi pertama kita baca hadarat dulu satu kali, terus wirid Al-Muntaqimu 7.777. Puasanya 7 hari. Jadi kita di dalam waktu puasa 7 hari itu baca tiap malam habis sembahyang tahajud atau habis sembahyang isya atau habis sembahyang maghrib boleh. Baca 7.777 setelah hadarat di dalam waktu puasa 7 hari. Tapi kalau kita sudah beres ini puasa 7 hari, berarti ini sudah terbeli oleh kita di dalam area al-hikmah. Jadi kita rutinnya baca 77 sehabis sembahyang tahajud atau isya. Tapi yang lebih baik setelah habis sembahyang tahajud. 77. Ini kita tidak akan kena santet. Dan ini adalah untuk mengembalikan santet. Gitu, kalau misalkan ini ada santet di diri kita atau ada orang kena santet, ya kita bacain aja 77. 77 suruh diminumin ke dia, atau dia suruh wirid 77. Wirid 77. Al-Muntaqimu 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 al-Muntaqimu, langsung diminum untuk penyembuhan atau untuk penangkal. Kalau untuk mengembalikan, kita tinggal dibaca aja, langsung akan kembali dengan otomatis. Atau kita bilang, bisa saja, ya Allah, kembalikanlah ini penyakit santet kepada yang mengirimnya, atau kepada orang yang terlibat dengan pengiriman ini. Itu santet itu akan kembali dan menyasar kepada pelaku dan penyuruhnya. A'udzubillahi min dzalik. Ini tentu Al-Fakir sarankan, ya lebih baik kita memaafkan. Tapi kalau memang kita terdesak, ya silahkan diamalkan. Jadi kita beralasan dengan jaza'u sayi'atin bi sayi'atin misliha, ya kita mengimbangi perbuatan orang. Ya orang berbuat kepada kita seperti itu, ya kita kembalikanlah perbuatan dia itu kepada mereka. Ini Al-Fakir dijajakan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan, yang menyimak suara Al-Fakir ini. Al-Fakir dijajakan billahi ta'ala. Tafadhol, kerjakan, amalkan, wiridkan. Insyaallah mustajabah. Karena ini adalah sudah tajribah. Al-Fakir ingatkan. Semua aurad amalan, zikir yang Al-Fakir dijajakan ini adalah sudah Al-Fakir amalkan. Atau ini benar-benar Al-Fakir dapat ijazah. Jadi Al-Fakir ijazah, Al-Fakir amalkan, dan Al-Fakir sebarkan. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan tema channel ini adalah berbagi pengalaman, berbagi ilmu,
berbagi tausiah, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada kita tidak sempurna kepada seseorang. Jadi kita ya masing-masing, ini bidangnya ini bidangnya ini, bidangnya ini, bidangnya ini. Makanya mari kita saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Dan Al-Fakir pesankan untuk ada persambungan kita di dalam area Al-Hikmah, di dalam area pengijazahan, supaya benar-benar sesuai mencukupi prosedur, ada persambungan kita, maka yang belum subscribe harus subscribe. Klik, komen, dan share. Bagikan kepada Anda tolong saudara, teman, keluarga yang membutuhkan ini aurat. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Supaya apa? Supaya ada aurat baru, amalan-amalan baru akan datang kepada kita. Nanti insya Allah lebih banyak, lebih bagus. Karena Al-Fakir mengijazahkan semua apapun yang Al-Fakir dapat ijazah, insya Allah dengan izin Allah, Al-Fakir akan ijazahkan lagi. Supaya apa? Ya berbagi. Yang Al-Fakir rasakan, semoga bisa dirasakan oleh semua. Sekian, demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.